Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan Bu Tika di pembelajaran Bahasa Indonesia subtema 2. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang teknologi pandang. Teknologi pangan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangan teknologi produk sandang. Nah, sandang itu apa ya? Sandang adalah pakaian. Ya, pakaian yang kita pakai sehari-hari seperti rok, celana, kemudian baju, jaket, kerudung. Nah, itu adalah sandang atau pakaian. Teknologi sandang adalah alat yang memudahkan untuk membuat pakaian. Ya, banyak ya sekarang pabrik-pabrik yang membuat pakaian dan manfaatnya adalah produk yang dihasilkan lebih banyak karena menggunakan mesin. Jadi sekali buat itu langsung banyak. Kemudian cepat proses produksinya dan mempermudah proses produksinya. Juga menghemat waktu karena sekali membuat langsung menghasilkan banyak. Nah, beda dengan pada saat zaman dahulu yang masih menggunakan tenaga manusia. Jadi, yang dihasilkannya juga sedikit dan prosesnya juga lama. Kemudian tidak menghemat waktu ya. Prosesnya sangat lama. Pakaian sudah ada sejak lama, namun bahan dan proses pembuatan pakaian berubah seiring perkembangan zaman seperti yang Bu Tika sudah bilang tadi. Hampir semua bahan dasar pakaian itu terdapat di alam, tetapi jumlahnya terbatas. Maka jagalah pakaian kalian agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang bisa menjaga apa yang dia miliki. Tapi kalau sudah kekecilan beda cerita ya. Bisa diberikan kepada yang membutuhkan. Atau bisa diturunkan ke adiknya. Kalau adiknya juga cewek dengan cewek. Kemudian kitanya cowok, adiknya cowok bisa diturunkan. Ya. Nah, bahan dasar pakaian dari zaman dulu sampai sekarang adalah ada kayu, daun, batang pohon, kapas, bulu domba, kepompong ulat sutra, juga serat buatan atau nilon. Tapi zaman sekarang biasanya hanya menggunakan kapas, bulu domba, kepompong ulat sutra, serat buatan atau nilon. Nah, pakaian berbahan dasar kapas itu sangat nyaman ya dipakai sehari-hari, terutama pada siang hari. Kenapa ya kira-kira? Betul, karena bahannya yang tipis, adem ya. Nah, contohnya seperti kaos. Kemudian ada pakaian yang berbahan dasar bulu domba. Nah, sudah terbayang bukan bulu domba yang tebal? Ya, biasanya digunakan pada waktu yang tertentu. Karena kondisi bahannya yang tebal, maka cocok untuk menghangatkan pada saat dingin. Contohnya seperti jaket seperti ini. Kemudian ada pakaian berbahan dasar serat sutra, termasuk pakaian istimewa. Biasanya dipakai saat acara khusus. Nah, gaun-gaun seperti ini seperti untuk kondangan, pesta ulang tahun ya. Kemudian ada pakaian berbahan dasar serat buatan atau nilon. Biasanya dibuat menjadi baju olahraga, training ya. Oke, proses pembuatan pakaian. Kira-kira seperti apa ya proses pembuatan pakaian? Ya, baik dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, proses pembuatannya tetap sama. Tapi caranya saja yang berbeda. Yang pertama, pengolahan bahan dasar seperti kapas, kepompong, ulat sutra, kemudian
serat buatan yang tadi kita sudah sebutkan diubah menjadi serat. Nah, ini adalah cara tradisional pada zaman dahulu. Caranya seperti ini, dengan alat seadanya, dan hasilnya pun lebih sedikit ya, karena memakan waktu yang sangat lama. Beda dengan zaman sekarang yang sudah menggunakan mesin, hasilnya bisa lebih cepat dan lebih banyak. Yang kedua, setelah diubah menjadi serat, serat akan dipintal menjadi benang. Nah, ini adalah proses tradisionalnya saat diubah menjadi benang. Dan ini adalah proses modernnya, menggunakan dengan mesin, hasilnya juga lebih banyak. Selanjutnya, setelah menjadi benang, benang akan ditenun menjadi sebuah kain. Ya, begini cara menenun benang untuk menjadi kain pada zaman dahulu. Ini adalah alat tenun ya. Ya, ditenun oleh manusia sehingga prosesnya juga lama karena manusia memiliki rasa lelah. Namun beda hal dengan mesin, ya, yang dihasilkan banyak, cepat. Kemudian yang keempat, setelah menjadi kain, kain akan dibuat menjadi pakaian. Nah, bisa menggunakan jarum jahit dan dijahit secara manual menggunakan tangan. Dan modernnya menggunakan mesin jahit. Seperti itu kira-kira proses teknologi sandang. Ya. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang teknologi pangan dan sandang. Keduanya termasuk kebutuhan pokok manusia. Apabila tidak ada pangan dan sandang, maka manusia pun akan repot ya. Tidak bisa makan, kemudian malu tidak menggunakan pakaian, ya kan? Nah, sampai di sini Bu Tika cukupkan. Bu Tika harap kalian mengerti tentang produk pangan dan produk sandang. Jika tidak ada yang dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Kita akan bahas di pertemuan saat Zoom. Oke? Ya, cukup sekian pembelajaran dari Bu Tika, pelajaran bahasa Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.